Oke. 12 orang join. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya pengen lihat videonya dinyalain, bisa? Udah mulai nih Pak. Gimana? Udah mulai aja nih, baru selesai bahasa Indonesia yang sebelah di bahasa Indonesia. Oke. Tadi di kelas sebelah berapa peserta? Tadi gabung 3 prodi Pak. Gabung 3. Sekitar 10 tuh, Pak. 80-an tuh ya. 70-80 lah. Iya. Oh, ramai sekali dong berarti. Untuk yang kelas ini jurusan SI ya, benar ya? Iya, Pak. Ya. Sistem informasi, Pak. Oke. Oke, sebelum mulai mungkin saya perlu perkenalan terlebih dahulu, tapi saya ucapkan dulu selamat datang di TTS. Ada yang belum di-mute, Muhammad Ramlan. Ya, Jul apa sih? Oke, selamat datang saya ucapkan buat teman-teman di ITTS. Ini sesi pertama untuk mata kuliah aplikasi komputer untuk jurusan SI. Dan ini hari ke Senin Selasa, udah hari kedua ya. Ya. Gimana kuliah kemarin dan hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Iya. Ini posisinya ada yang di luar Jakarta ya? Banyak, Pak. Pak. Banyak. Oke, paling jauh dari mana saya pengen tahu? Jogja ada? Riau. Riau, oke. Kepri. Ada lagi? Samarinda, Pak. Samarinda, wow. Oke. Ada teman kita yang paling jauh, Pak, dari Papua. Dari Papua ada, siapa dari Papua? Belum gabung kayaknya, Pak. Belum gabung. Oke. Di sini ada karyawan atau pekerja, atau ada yang memang full time mahasiswa? Karyawan, Pak. Rata-rata karyawan. Karyawan rata-rata. Oke. Bagus lah kalau karyawan semua. Ini sebetulnya pelajaran ini harusnya mudah, Bu, bagi para karyawan, karena pelajaran kita sebetulnya masih semester 1, ini pengenalan tentang aplikasi komputer. Jadi kurang lebih pasti teman-teman sekalian udah pernah menggunakan ya aplikasi komputer. Ada yang di sini belum pernah megang komputer sama sekali? Harusnya nggak mungkin. Kalau ada silahkan kasih tahu loh. Mungkin nanti saya bisa bantu kalau kalian ada isu dan lain sebagainya. Di chatbox, Pak izin off kamera dan kebetulan saya lagi shift malam. Oh, oke, silahkan. Nggak apa-apa kalau memang lagi kerja. Tapi bisa ini kerja sambil kuliah ini. Bisa-bisa kan Pak. Ini juga masih di tempat kerja Pak. Oke, karena ini kuliah agak malam, jam 7 sampai jam 9, kalian mau aturan main seperti apa? Karena kita ada break time sebetulnya di pertengahan jam, jadi kita mulai jam 7 sampai jam 9 jadwalnya. Biasanya kelas saya itu jam 8 itu ada sesi break time, sekitar 10-15 menit. Tapi kalau kalian pengen mungkin lebih selesai lebih cepat sehingga nggak ada break time, oke. Tinggal Pak izin, gimana? Mbak. Ini kan saya ada kuliah di kampus lain nanti. Kalau misal izin dulu nggak apa-apa? Jam berapa?
Sekitar jam 19.30-an. 19.30. Oke, saya sih nggak apa-apa. Cuman nanti konteksnya gimana cara catch up dengan materi pelajaran, itu saya kembalikan ke Anda. Kalau nanti pada saat ada tugas, ujian, dan lain sebagainya, itu responsibility-nya ada di Anda loh ya. Kalau saya sih free aja, mau join dan lain sebagainya. Namanya juga kuliah bareng, saya juga nggak pengen maksain kan. Oke, asal bisa catch up dengan materi, silakan. Ada yang lain? Oke. Selanjutnya saya pengen tahu, kalian ada yang bekerja di bidang yang non-IT atau tidak terkait dengan teknologi? Nggak ada yang jawab. Emang kerjanya semua di bidang IT ini? Bukan Pak, saya bukan Pak. Aditya kerja di mana? Saya di pembangkit listrik Pak. Pembangkit listrik. Bagus banget. Motivasinya apa ini ikut jurusan SI ini? Saya pengen tahu lebih jauh Pak tentang sistem informasi. Oke, Saya bagus. Tapi mungkin karena memang situasinya COVID seperti ini ya, jadi semua kuliah itu sekarang juga sudah menyediakan online kelas. Jadi memang memungkinkan sekali untuk saat ini kita kuliah banyak macam, di saat yang bersamaan juga sekalian bekerja, kadang bekerjanya juga online juga. Jadi ya itu kesempatan yang bisa kita pakai sih di situasi yang ya kurang lebih 2 tahun ini pandemi gitu, yang banyak orang mengeluh dan lain sebagainya, tapi positifnya juga tetap ada. Oke, next, aturan main mungkin kalian udah dijelasin di kelas-kelas yang lain mengenai penilaian. Sebetulnya kita penilaian nggak terlalu strict banget, kita cuma ada UTS dan UAS. Mungkin di sela-sela sebelum UTS atau UAS itu saya akan berikan tugas, dan tugasnya nanti bisa individu, bisa juga kelompok. Tergantung kesepakatan nanti bagaimana. Oke, kita mulai aja. Mungkin sebelum masuk ke mata kuliah, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya sharing screen-nya muncul ya di sana ya. Muncul Pak. Muncul Pak. Kelihatan, Pak. Jadi ini mata kuliah untuk aplikasi komputer 3 SKS, dan ini untuk materi hari ini lebih ke arah introduction of computer software. Harusnya ini tidak terlalu berat karena teman-teman yang sudah pasti nggak mungkin nggak pernah megang komputer ya. Pasti pernah megang komputer, at least untuk Office, untuk Word, Excel, dan lain sebagainya udah pernah pakai lah. Atau paling nggak browsing internet menggunakan browser. Kurang lebih segala sesuatu yang dipakai di komputer itu yang dinamakan aplikasi atau software. Oke, saya dengar suara motor ini, boleh di-mute, Azam. Ya Pak, maaf Pak, lupa matiin mic Pak. Bentar. Oke. Sip. Nah, perkenalkan, saya Andi Priambodo, Eskom MTI. Jadi Eskom itu untuk sarjana komputer saya, S1, dan MTI itu untuk Magister Teknologi Informasi. Dari sisi MTI, kebetulan saya ngambil S2 dari Universitas Indonesia, dan selain dosen, saya juga bekerja juga di luar kampus maksudnya. Saya juga sebagai IT security profesional di salah satu bank swasta, international company mungkin bisa dibilang, karena ini bank asing. Dan kebetulan saya di bank ini sudah ya kurang lebih 10-12 tahun. Sebelum itu saya juga pernah di IT konsultan sebagai project management,
dan pernah juga di telecommunication industry. Jadi kalau melihat latar belakang pendidikan dan karir dari 2003 saya sudah bekerja di dunia IT. Sebetulnya udah bosen dunia IT. Tapi selain berkarir, saya juga mengajar di ITPS. Kebetulan juga ngajarnya IT juga. Sebetulnya tujuan dan motivasi saya ngajar adalah sharing ilmu aja sih ke teman-teman sekalian. Jadi supaya pendidikan di dunia akademis itu juga tahu di luaran bagaimana profesionalisme dan aplikasinya di dunia industri. Jadi sedangkan mata kuliah yang saya ajar sendiri untuk saat ini memang application, computer application. Semester lalu saya ngajar Internet of Things untuk semester 2. Dan sebelumnya saya juga mengajar pengantar ilmu komputer. Waktu itu untuk tiga program studi juga, untuk IT, untuk TI, untuk SI, dan untuk ilmu komputer. Kebetulan untuk semester ini saya megang aplikasi komputer. Cukup menyenangkan mata kuliahnya karena ini ringan tapi harus diajarkan karena ini salah satu mata kuliah yang wajib juga untuk diberikan ke mahasiswa SI. Karena nantinya di dunia industri sarjana-sarjana sistem informasi itu pasti berkecimpung dengan aplikasi dan komputer. Oke. Slide tadi saya belum dengar kesepakatannya jadinya mau ada break time atau enggak. Kalau nggak ada break time mungkin kita bisa selesai setengah 9. Oh, ada break time. Oke, aja Pak, 10 menit. Saya biar Oke. istirahat makan juga, Pak. Oh iya, belum makan. Kalau mau sambil makan juga nggak apa-apa loh. Videonya kan nggak dinyalain juga kan. Iya, betul, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita next ke materi pembelajaran kita. Untuk hari ini sebetulnya kita, saya tidak akan mengajarkan mengenai komputer ya, karena harusnya ada pelajaran mengenai pengantar ilmu komputer. Ada di schedule kalian? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Mata kuliah yang udah diajarin, yang udah ada di schedule-nya untuk minggu ini apa aja? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, pendidikan agama, Oke. Agama. bahasa aljabar Indonesia, linear, Algoritma. Jabar. Oke. Terus Algoritma apa? algoritma, aljabar linear, ada lagi? pendidikan agama, sama bahasa Indonesia. Pendidikan agama bahasa Indonesia. Oke, kayaknya mata kuliah kalian itu agak berat sih untuk algoritma dan aljabar linear ya. Tapi suka matematika ya, Pak. Oh iya, kalau bagi yang suka matematika sih oke. Aljabar linear, SI, pendidikan agama, bahasa Indonesia. Ada ini kalian hari, bentar, sorry. Ini untuk kelas yang reguler ya, ada pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Oh, ada juga kok. Kalian hari Rabu besok jam 5 ada pengantar teknologi informasi dan komunikasi kan? Untuk belum ada Ada, Pak. pada belum melihat schedule ya. Ada, Pak, ya, hari Rabu. Oke. Nah, ini untuk pengantar teknologi informasi dan komunikasi itu kurang lebih nanti ada yang beririsan dengan mata kuliah kali ini ya. Jadi mungkin di sesi awal kalian akan dikenalkan komputer itu apa, terus ada software yang ada di komputer itu seperti apa. Nah, tidak bermaksud untuk mengoverlap materinya, tapi mata kuliah saya untuk sesi saat ini itu mengenalkan mengenai software. Ada yang tahu nggak software itu apa? Software itu perangkat lunak, Pak. Aplikasi. Iya. Aplikasi. Terus
Kegunaannya apa? Memudahkan pekerjaan. Memudahkan pekerjaan. Ada lagi? Menyimpan informasi yang ingin dibaca. Menyimpan informasi. Satu. Oke. Perangkat keras. Apa? Sorry, suaranya kecil banget. Tadi siapa yang bilang perangkat keras? Apa perangkat keras? Itu bukannya hardware. Iya, perangkat keras itu hardware. Tadi Melanie tahu software itu apa? Oke. Ya, sebetulnya definisinya udah benar semua. Software itu aplikasi, software itu perangkat lunak, software itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan. Gitu ya. Tapi basicnya sendiri sebetulnya, oke, kita ke next slide. Nanti kita bahas, tapi saya pengen jelasin dulu. Kita harusnya hari ini akan mengenal mengenai definisi software itu seperti apa. Terus ada pengelompokan software, ada tipe-tipe software itu apa saja. Terus next-nya kita akan belajar mengenai application software. Tapi tujuan pembelajarannya bisa dibaca di sebelah kanan, itu kita mengerti antara perbedaan antara software dan application software, terus menjelaskan fungsi dari sistem operating system, bagaimana sistem operating system berjalan, dan lain sebagainya. Ini lebih ke arah software untuk operating system-nya. Nah, ini adalah definisi dari software komputer, atau komputer software. Jadi komputer software itu sekumpulan instruksi dan dokumentasi terkait yang memberitahu sebuah komputer apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan suatu tugas. Oke. Mungkin teman-teman tahunya bahwa komputer itu biasanya yang menginstruksikan manusia, gitu kan? Yang menggunakan komputer itu manusia. Tapi sebetulnya komputer sendiri itu sebuah benda, barang, perangkat keras gitu. Yang kalau tanpa ada software, meskipun ada manusia di situ yang menggunakan komputer itu, maka komputer itu tidak akan memberikan manfaat buat penggunanya. Nah, untuk sebuah komputer itu dapat berjalan, untuk komputer itu dapat menerima informasi, menerima instruksi, mengolah informasi apapun yang sekarang komputer mampu lakukan, itu ada yang namanya perangkat keras, perangkat lunak atau software. Jadi tanpa ada software, komputer itu hanya sebuah benda terbuat dari besi mungkin, terbuat dari karbon yang ya sama aja dengan benda mati lainnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya software ini, komputer itu dapat berjalan, komputer itu dapat menerima input, dapat memproses, dan dapat mengeluarkan sebuah output. Alat bantunya adalah software. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Definisinya udah clear? Oke. Clear ya, Pak. Clear, Pak. Oke. Nah, sekarang tipe-tipe dari komputer software itu apa saja? Jadi, komputer software itu ada banyak. Dan ini ada beberapa tipe besarannya. Ada yang pertama itu disebut dengan sistem software, ada yang disebut dengan application software, dan ada yang disebut tentunya ada hardware-nya sendiri kalau untuk komputer. Nah, sistem software itu apa? Jadi, sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyediakan platform bagi perangkat lunak lainnya.
Jadi istilahnya kalau analoginya mungkin seperti rumah gitu ya. Software itu bangunan utamanya. Bangunan utamanya di mana di dalam bangunan utama rumah itu bisa diletakkan ruangan-ruangan atau sekat-sekat yang fungsinya bisa berbeda-beda. Ada yang kita bikin ruangan untuk ruang tamu, ada digunakan untuk ruang tidur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, sistem software itu sebetulnya rangka utamanya. Sebelum bisa nantinya di dalam rumah itu ada kamar, ada ruang tamu, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sistem software. Nah, mungkin saya nanya dulu, ada yang tahu contohnya sistem software itu apa nggak? Kalau menurut saya sih Pak, itu BIOS dalam sebuah, kalau komputer BIOS-nya Pak. Oke. Jadi BIOS itu kan Oke. dia menghubungkan antara software yang akan misalnya kita install Windows ke dalam hard disk. Hard disk kan udah terpasang dalam sebuah perangkat komputer di motherboard, memori segala macamnya. Nah, dia ada tertanam di dalam motherboard itu buat ya buat kayak kerangka yang Bapak bilang tadi lah, untuk penghubung software yang akan dimasukkan seperti Windows dan lain-lainnya gitu Pak. Betul, betul sekali. BIOS itu termasuk ke dalam kategori sistem software. Dan BIOS itu sebuah utility ya, karena dia sebetulnya fungsinya adalah untuk mengenali perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer itu sendiri. Jadi kalau saya boleh tanya, BIOS itu lokasinya di mana? Tadi yang ngejelasin BIOS siapa? Miharza bukan? Saya Pak, Oh, oke. Abdurrahman. BIOS itu kalau menurut saya sih adanya di prosesor Pak. BIOS adanya di prosesor. Iya, Oke. prosesor sama motherboard-nya kan terhubung tuh Pak. Kalau pas prosesor kan dekat sama motherboard, jadi karena prosesor itu otaknya. Ketika kalau nggak ada prosesor juga kan istilahnya di rakit yang lain juga nggak bakalan bisa hidup gitu. Abdurrahman, saya nanya, kenapa Anda nggak join teknologi informasi dibandingkan join ke sistem informasi? Saya kuliahnya passionnya 2 Pak. Oh, I see. Iya, Kuliahnya jadi apa? ya di Universitas di Nusantara saya ngambil teknologi informatika Pak. Oh, oke. Udah semester berapa sekarang? Sama Pak, sama-sama baru mulai. Oh, sama baru. Ngambilnya teknologi informasi? Iya, karena saya kan kerja sebagai IT support Pak. Oke. Ya, betul sekali. Jadi, cuman sedikit koreksi. BIOS itu adanya di motherboard. Dia di motherboard itu ada yang namanya ROM, read only memory. Nah, kenapa saya bilang BIOS itu ada di motherboard? Karena kalau motherboard itu kita nyalakan tanpa prosesor, kita masih bisa akses BIOS-nya. Ya, ini cuman nggak salah yang dijelaskan oleh Abdurrahman, saya pengen bantu untuk lebih menyempurnakan. Nah, BIOS sendiri tujuannya itu tadi sebagai sistem software yang digunakan untuk mengenali hardware-hardware yang terhubung dengan motherboard itu sendiri. Jadi biasanya motherboard itu kan pasti ada soket-soket untuk prosesor, untuk RAM, untuk VGA, untuk audio dan lain sebagainya. Nah, BIOS itu biasanya dia yang gunanya untuk mendeteksi ada benda apa yang dicolokkan ke soketnya prosesor, ke soketnya RAM, sehingga dia bisa mendeteksi, oh kecepatan prosesornya sekian, kecepatan RAM-nya sekian, hard disk-nya terpasang, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh sistem software. Di luar BIOS, ada yang lain yang bisa ngasih contoh selain BIOS, sistem software lainnya apa? Tadi sebetulnya Abdurrahman juga nyebutin yang lain selain BIOS. Teman-teman yang lain ada yang mau jawab? Kenapa? Operating system itu termasuk sistem software, Pak. OS. Iya. Contohnya apa? Contohnya Windows, OS itu apa? Linux, Windows, Linux, Mac OS. Ya, betul. Operating system itu juga salah satu bentuk sistem software. Kalau BIOS itu part of
utility software, operating system itu lebih spesifik lagi. Karena biasanya operating system itu ada yang punya GUI dan ada yang nggak pakai GUI. GUI itu generic user interface atau ya itulah. Pokoknya intinya yang ada antar mukanya. Kalau zaman dulu banget, saya nggak tahu teman-teman mengalami atau enggak, sebelum adanya Windows, itu operating system zaman dulu itu ada yang namanya DOS. Dan DOS itu enggak seperti Windows saat ini, dia itu text. Jadi text based. Jadi screen-nya itu hanya warna hitam. Kalau sekarang teman-teman pakai Windows, bisa dibuka command prompt, CMD. Nah, itu bentuknya DOS itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya memunculkan sesuatu jika diberikan instruksi di dalamnya. Instruksinya bentuknya teks gitu ya. Ada command prompt, ada ya open directory itu biasanya pakai dir, c dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk operating system. Di zaman sekarang semua operating system itu lebih mudah karena sudah pakai antarmuka. Kayak OS, kayak Mac OS, Windows 10, bahkan sekarang Google aja juga punya operating system, Chrome, dia juga bikin operating system. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sistem komputer dan sistem software dan contoh operating system. Oke. Terus yang tipe kedua itu ada yang disebut dengan namanya application software. Nah, application software inilah yang merupakan perangkat lunak yang dibuat biasanya untuk tujuan tertentu. Kalau BIOS tadi tujuannya untuk mengenali device-device yang terconnected ke sebuah motherboard. Selanjutnya operating system itu yang digunakan untuk menjalankan platform komputer itu sendiri. Di dalam sebuah OS itu biasanya ada namanya application software. Ada yang bisa ngasih contoh application software apa? Di sini udah ada kategorinya sih. Ada MS Word, Internet Browser, Spreadsheet, Database, Game. Bahkan games itu sendiri disebutnya sebagai application software. Ya. Video player dan lain sebagainya. Kalau saya terlalu cepat menjelaskan boleh loh di stop, silakan di counter, tanya aja. Ya ini nggak penting. Biasanya Abdul Rahman belum di mute. Iki lagi enak PDF nih. Halo. Oke. Sistem perangkat lunak. Kita udah masuk ke sistem perangkat lunak yang tadi definisinya udah dijelaskan juga ya tadi bahwa sebuah sistem perangkat lunak itu terdiri dari sistem operasi dan sistem utilitas yang memungkinkan sebuah komputer beroperasi. Karena kenapa ada memungkinkan komputer beroperasi? Kalau saya tanya, bisa nggak komputer itu running tanpa BIOS? Nggak bisa, Pak. Nggak ada sentralisasi, Pak. Nggak bisa, Pak. Oke. Bisa nggak komputer itu running tanpa sistem operasi? Kayaknya impossible. Impossible. Oke. Sebetulnya jawabannya ya benar, memang nggak bisa sebuah komputer itu running tanpa sistem perangkat lunak seperti sistem operasi maupun BIOS. Nah, tapi bisa nggak komputer itu berjalan tanpa ada application software? Kalau running Bisa doang nggak? bisa. Bisa, Pak. Kenapa? Bisa, Pak. Mungkin Bisa. running doang bisa, Pak. Bisa running, bisa. Iya. Tapi pasti bisa digunakan nggak? Nah, itu dia. Tergantung tujuannya, Pak. Tergantung tujuan juga. Iya, tergantung tujuannya.
sudah menyelesaikan. Contohnya gimana, Abdurrahman? Contohnya tujuannya gimana? Mohon maaf Pak, saya nggak terlalu memahami sekali, cuman saya coba ngejelasin dari pengalaman saya aja Pak. Jadi Iya, nggak apa-apa. Silakan. saya kan dari 2011 udah kerja di bidang IT, jadi saya pernah nemuin yang seperti Bapak jelaskan tadi, dulu tuh masih pakai sistem DOS. Nah, DOS itu dia cuma ada sistemnya di servernya doang, tapi ke klien-kliennya itu nggak ada lagi namanya aplikasi, Pak. Nggak ada yang diinstal, nggak Pak, tanpa hard disk, tapi dia bisa dijalankan melalui misalnya LAN gitu. Nah, salah satu contohnya seperti itu, Pak. Saya bilang tadi tergantung tujuannya. Betul. Jadi sebetulnya tanpa adanya application software, komputer itu tetap bisa digunakan hanya dengan menggunakan sistem software. Tapi kegunaannya sangat terbatas. Jadi contohnya seperti tadi, sebuah komputer nggak ada operating systemnya itu sebetulnya masih bisa digunakan selama dia ada BIOS-nya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya kan BIOS dibuat itu untuk mendeteksi konektivitas antar device. Jadi tanpa ada sistem operating, tanpa ada OS gitu ya, kita masih tetap bisa menggunakan komputer, kita akses BIOS-nya. Apa yang kita dapat di situ adalah informasi mengenai device-device yang terkonektif. Contohnya kayak tadi, apakah prosesornya dikenalin, speed prosesornya berapa, hard disk-nya ada berapa giga, dan lain sebagainya. Kita bisa akses itu menggunakan melalui BIOS. Dengan operating system sendiri juga kita pasti bisa menggunakan tanpa adanya application software, tapi ya terbatas. Karena contohnya application contohnya OS sekarang itu pada saat kita install, meskipun itu yang modenya yang basic sekalipun, di situ tetap sudah ada application software bawaan. Contohnya apa? Contohnya kalkulator gitu ya. Pasti kan ada kan setiap kali kita install sebuah operating system. Tapi lagi-lagi yang bisa kita lakukan sangat terbatas, hanya ya bawaan aja. Nah, untuk kebutuhan yang lebih spesifik, tentunya kita butuh yang namanya application software. Contohnya kayak Office aja deh. Office kalau kita nggak install sendiri dalam sebuah OS, kita nggak bisa tuh mengolah MS Word, Excel, bikin presentation pakai PowerPoint, itu nggak ada. Karena itu hanya bisa didapatkan atau dijalankan jika sudah diinstalin application software. Ya. Nah, fokus mata kuliah kita sebetulnya nanti di application software. Untuk pembahasan lebih detail mengenai application software nanti kita akan bahas di sesi kuliah-kuliah selanjutnya. Sementara ini masih pengenalan aja ya. Nah, sistem perangkat lunak sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada sistem operasi, yang kedua ada sistem pendukung, dan yang ketiga itu ada sistem pengembangan. Nah, definisi dari sistem operasi ini di sini ada, silakan dibaca sendiri. Sambil baca saya minum air dulu ya, saya haus. Saya haus. Minumlah Pak, bukan deh. Oh, nyalin Pak. Nyalin. Minumlah Pak. Oke, udah dibaca. Ini habis dibaca saya nanya loh. Silakan dibaca loh. Kalau mau nanya silakan ditanyakan sebelum saya yang nanya. Karena kebetulan saya kalau ngajar itu nggak suka yang satu arah ya. Saya pengennya ada komunikasi gitu. Kalau satu arah nanti kalian tidur gitu. Pak, maaf mau tanya. Silakan, nggak perlu dimaafkan, mau nanya aja. Siapa Nahda ya?
untuk pengertian yang sistem operasi dan sistem pendukung itu sama ya Pak, apa gimana ya? Oke, sebentar ya. Wah, iya, jeli sekali Anda sih, Nahda. Oke, ini definisinya berbeda ya. Sebentar, saya cek dulu. Apa nek? Mana lah? Ucil-ucil. Bu. Yusuf Oncom. Halo, sorry. Kayaknya aku ngomong dari tadi masih ke mute lah. Oke. Sekarang udah denger ya suara saya ya? Sudah. Sudah, Pak. Udah. Oke, saya tidak bisa ngedit ini. Nanti saya akan update dan saya akan post di e-learning untuk materi updated-nya. Tapi definisi yang ada di sini itu definisi untuk sistem operasi. Sedangkan sistem pendukung itu definisinya adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mensupport berjalannya sebuah sistem operasi sebuah komputer. Jadi contohnya apa? Contohnya ada yang pernah tahu yang namanya driver? Tahu Pak. Drivernya VGA, drivernya LAN. monitor, LAN, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sistem pendukung. Jadi, kalau kita memasang sebuah device tambahan, contohnya kayak webcam, gitu ya, di komputer kita, biasanya webcam itu akan berjalan dengan baik jika drivernya diinstal. Ada juga printer. Printer itu sebetulnya dicolokkan ke komputer gitu aja kadang sudah bisa jalan, tapi dia tidak bisa jalannya secara optimal. Nah, untuk bisa berjalan secara optimal, dibutuhkan sistem pendukung itu tadi, seperti driver. Jadi, clear ya contohnya? Ada pertanyaan untuk sistem pendukung? Halo Pak. Ya. Pak mau tanya itu kan istilahnya untuk perangkat komputer, tapi sedangkan sekarang aja di TV sama di Android aja udah ada OS Pak. Jadi kalau spesifik istilahnya komputer atau perangkat keras elektronik Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus.
Sekarang kalau saya nanya untuk, ya ini harusnya yang ini dijelaskan di pengantar teknologi informasi dan komputer sih harusnya. Sekarang itu apa sang di blok nih sang kancane langsung kae. halo Mbak Reni, Beli bareng, Bok. bisa di-mute Beli bareng, Bok. Reni? Siapa jenenge? Mas Dayanti. Ini adminnya nggak Mas bisa Dayanti di-mute. kudu. Oke, sorry, tadi pertanyaannya apa? Tolong diulang. Mas Dayanti. Nek midi kue. Mbak Reni masih bersuara. Susah ini. Pertanyaan ini Sebentar Pak, saya. OS Mm-mm. Pak. Jadi kan sekarang Iya. di handphone, TV kayak itu udah ada. Jadi nggak spesifik ke komputer istilahnya Pak. Jadi penggantinya Oh, iya. apa istilahnya? Pengganti untuk apa? OS-nya? Istilah perangkat kerasnya tadi di situ kan perangkat keras komputer Pak. TV kan kategorinya bukan komputer. Smart oke, TV kayak gitu Pak. Betul. Memang sebetulnya perangkat keras, istilah perangkat keras itu dari awal itu muncul di dunia, ya enggak sih. Kalau ngomong perangkat keras itu definisi yang dibuat di keilmuan komputer gitu ya. Tapi berkembangnya zaman sebetulnya dengan adanya smartphone, smart TV dan lain sebagainya, mereka itu juga menggunakan operating system di dalamnya. Yang jadi isu adalah kita tidak bisa mengeneralisir apakah smart TV itu setara dengan sebuah komputer. Saya balik nanya, tadi yang nanya siapa Dani ya? Oke. Menurut Dani, bisa nggak kita bilang bahwa smart TV itu sebuah komputer? Ada sih Pak, ada bisa mengarah situ. Ada atau bisa? Kalau bisa itu berarti semua smart TV itu bisa kita bilang sebagai komputer. Kalau sebagian itu berarti nggak bisa. Enggak. Oke. Kalau smartphone, bisa nggak kita bilang smartphone itu sebuah komputer? Bisa sih Pak, soalnya dia ada prosesor, ada CPU. Ada CPU. TV Komputer juga itu ada butuh ya? CPU doang. TV itu juga ada processing unitnya. Iya. Oke, ini. Ini pertanyaannya lebih tepat di ilmu komputer. Saya takutnya jawab sekarang, tapi it's okay. Nggak apa-apa, saya jelaskan. Komputer itu sebetulnya secara harfiah itu harus bisa menghandle input, proses, output. Di mana inputnya itu, let's say, ini contoh ya, inputnya itu benda, inputnya itu A itu diproses oleh komputer itu sendiri di dalamnya menjadi B atau C menjadi D gitu kan. Outputnya nanti nggak boleh A lagi. Jadi outputnya itu harus sesuatu yang berbeda, mempunyai makna yang berbeda. Nah, komputer sendiri itu harus bisa memiliki 3 kemampuan ini, menerima input, melakukan processing, dan menghasilkan sebuah output yang baru. Nah, tadi pertanyaan mengenai apakah smart TV itu komputer, smartphone itu komputer, dan lain sebagainya. Depend, perangkat-perangkat ini bisa memberikan, bisa memiliki kemampuan untuk menerima inputan, memproses inputan itu, dan menghasilkan sesuatu output yang baru yang berbeda dengan inputnya. Selama 3 kriteria ini terpenuhi, kita bisa bilang bahwa dia bisa dibilang sebuah komputer. Gitu. Nah, sayangnya untuk smart TV, menurut saya saat ini itu belum sepenuhnya komputer karena kemampuan processing dia itu terbatas. Tidak bisa kita expect untuk kemampuan processing dia itu sama dengan sebuah komputer. Tapi untuk beberapa smartphone itu
sudah bisa kita bilang sebagai komputer. Contohnya, ada yang tahu Samsung DeX? Samsung DeX, ada yang tahu? Nggak ada. Serius nggak ada yang tahu Samsung DeX? Nggak tahu, Nggak Pak. ada, Pak. Nggak ada. Oke. Gimana ya? Oke. Anggaplah ini nanti kalau mau simulasinya mungkin saya bisa siapin untuk minggu depan ya, untuk atau next session yang kita kosong, saya bisa simulasikan Samsung DeX. Jadi Samsung DeX itu ada di beberapa handphone Samsung yang nyebutnya apa? Yang di kelas tingginya Samsung lah. Di mana pada saat kita konekkan Type-C. Halo, siapa lagi ini? Melani. Oke. Kalau kita koneksikan koneksi Bluetooth atau nearby share ke sebuah monitor, si handphone ini akan menjadi sebuah komputer. Literally komputer, bukan lagi sebuah handphone. Kenapa? Karena dia akan menjalankan Android OS. Nah, ini menarik nih. Kalau teman-teman belum pernah ngelihat sih, nanti akan saya coba atur ya simulasinya. Atau mungkin nanti kalau di kelas-kelas pengenalan teknologi informasi dan komputer bisa ditanyain tuh ke dosennya. Pak, Samsung DeX itu kata Pak Andi itu komputer dari handphone. Bisa disimulasiin nggak Pak? Itu bisa. Jadi handphonenya nanti screen-nya tetap handphone. Tetapi layar yang kita koneksikan itu ke TV kayak atau ke monitor kayak, dia benar-benar berubah jadi display-nya mirip sekali dengan Windows 11. Mirip sekali. Dan dia bisa running, dia bisa jalan independen antara yang di layar itu dengan yang handphonenya sendiri. Handphonenya tetap bisa nerima telepon, bisa WhatsApp, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi kembali ke pertanyaan Dani tadi, saya ngelantur kemana-mana ini jadinya. Apakah perangkat keras itu bisa dirubah menjadi komputer? Perangkat keras komputer itu dihilangkan komputernya, gitu maksudnya Dani? Istilahnya Pak. Jadi memang spesifik ke komputer atau ada istilah lain untuk device komputer? Enggak. Jadi perangkat keras itu sebetulnya generik, bisa dipakai untuk apapun. Tapi pada saat kita ngomong perangkat keras komputer itu dia spesifik ke komputer aja. Tapi memang benar poinnya Dani, apakah sistem operasi itu hanya perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola perangkat keras komputer saja? Tidak jawabannya. Benar. Jadi mungkin ini perlu diupdate juga nanti kata-kata saya bahwa sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang dapat digunakan untuk mengelola sebuah perangkat keras. Gitu ya. Contohnya komputer, smart TV, handphone gitu ya. Ya, CCTV juga Pak. CCTV, oke. CCTV itu sebetulnya tidak sepenuhnya pakai OS. Nggak ada yang nanya, kenapa Pak? Enggak. Tapi dia ada interface Pak. Ada interface, tapi interface-nya itu bukan OS. Interface-nya CCTV itu karena firmware-nya. Ya benar, saya mau klarifikasi dulu. Interface yang dimaksud oleh Dani tadi itu yang di mana? Dari NVR kah atau dari perangkat CCTV-nya? Pertama di VR, kedua kalau yang udah support AI, kayak dia bisa klasifikasikan jenis kendaraan misalnya Pak. Terus faktor apa kayak face detection kayak gitu Pak. Itu ada OS biasanya Pak. OS-nya apa namanya? Agak lupa juga saya Pak. Kemarin ada sih sempat saya sempat ini juga jualan juga sih. Oh oke. Ada. Ya jadi yang surveillance lah. Oke. Tapi boleh nggak kalau saya revisi itu namanya bukan OS tapi firmware?
Setuju nggak? Nggak setuju. Untuk sekarang belum sih Pak, karena banyak kali sih, Pak, beberapa brand juga ada yang ngomongnya udah ada pakai OS gitu. Nah, saya belum update juga sih Pak, saya nanti coba carilah artikel pendukungnya. Gitu, Atau Pak. mungkin boleh dicek juga ke box device-nya. Di situ dia nyebutnya operating system atau firmware. Biasanya dia nyebutnya firmware version. Karena firmware itu beda-beda ya. Maksudnya dia melekat ke sebuah brand tertentu kalau firmware. Jadi kita ngomongin CCTV CCTV mereknya, Hikvision atau Dahua dan lain sebagainya. Firmware-nya itu kan beda-beda. Nggak bisa firmware-nya Dahua kita running untuk Hikvision gitu kan. Sedangkan kalau kita ngomongin OS, operating system, Windows 11 gitu, Windows 11, kita running di komputer mereknya Sony, kita running di komputer mereknya Samsung, merek apapun, dia bisa. Nah, yang membedakan antara sebuah sistem operating dengan firmware itu. Jadi pembedanya adalah kompatibilitasnya. Oke, kenapa kita jadi bahasnya ke teknologi komputer gini ya? Ini mata kuliahnya application software, application komputer. Oke, nggak apa-apa, menarik sih. Nah, dan definisi kriteria sistem perangkat jenis sistem perangkat lunak yang ketiga adalah sistem pengembangan. Nah, sistem pengembangan ini apa? Sistem ini digunakan untuk membantu sistem untuk tetap up to date atau bekerja terus-menerus tanpa interupsi. Ini definisi yang pendukung. Wah, ya ampun, saya salah. Bentar ya. Oke, jadi kalau yang sistem pengembangan yang ini maksudnya adalah patching. Jadi sebuah sistem operasi atau software lainnya itu biasanya kan selalu ada upgrade. Entah upgrade itu karena adanya sesuatu yang tidak stable di sistemnya, karena sebuah pengembangan software itu kan pasti berkembang terus ya. Jadi kalau sekarang kelihatannya Windows itu stabil gitu, tapi 11 ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu Windows-nya pasti sudah obsolete karena udah ketinggalan zaman, ada teknologi baru, dengan adanya teknologi baru mengakibatkan ada potensi celah keamanan juga, sehingga sistem itu harus diupdate, di-patch dan lain sebagainya. Nah, sistem pengembangan di sini ini adalah maksudnya software-software kecil yang digunakan untuk menambal jika ada update terhadap operating system-nya sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu di Windows itu pasti biasanya ada Windows patching, versi berapa, dan biasanya Windows patch itu datang di tiap bulan ya, tiap bulan itu pasti ada patching untuk Windows OS. Kalau teman-teman connected ke internet dan Windows-nya biasanya original, license itu biasanya akan menerima patch secara free dan dia akan di-patch terus. Jadi jangan sampai ada patch baru kita nggak apply tuh. Kalau komputer itu selalu connected dengan internet, bahaya sekali kalau ada patch tapi kita tidak install. Karena bisa jadi patch itu digunakan untuk menambal potensi adanya vulnerability atau kelemahan pada sistemnya sendiri. Bukan hanya di sebuah komputer, tapi di handphone kita sendiri kan biasanya juga ada update-update terkait OS-nya gitu kan. OS versi berapa, ada patch-nya dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin kalau memang device-nya masih mampu, ya kita harus patch software atau update software itu sendiri. Oke. Pak, boleh nanya Pak? Boleh, silahkan. Pak, tadi di sistem pengembangan saya mau nanya ini Pak, kalau Bapak bilang kan di HP kayak ada pembaruan gitu ya, update gitu ya. Ya, tapi pembaharuannya yang untuk OS levelnya ya, bukan untuk yang
aplikasi gamesnya atau apa ya. Oh iya, makanya saya tadi mau nanya karena dari sistem misalnya di Windows atau di Linux kan ada sistem yang dikembangkan untuk tujuan tertentu, itu apakah masuk kategori sistem pengembangan, Pak? Contohnya seperti apa? Contohnya kebetulan kan saya kerja di parkiran, Pak. Jadi sistem parkir itu kan kita awalnya misalnya dari Windows, terus ada juga yang servernya dari Linux, sehingga dikembangkan sebuah aplikasi untuk perparkiran. Kan nanti dijalankan ada input outputnya juga, Pak, gitu. Nah, istilahnya sistem itu nggak ada istilahnya nggak ada dijual di tempat yang kayak di istilahnya resmi itu Custom enggak, software Pak? ya maksudnya. Iya, custom software. Nah, itu apakah termasuk kategori pengembangan sistem, Pak? Kalau untuk konteks yang ini tidak. Jadi kalau konteks sistem pengembangan yang di sini hanya untuk yang sistem pengembangan untuk yang sistem software. Kalau nanti kita yang tadi dimaksud itu, kita nanti akan membahasnya ada di application software. Gitu ya. Nanti ada programming language atau application programming language lah, seperti itu. Itu yang nanti digunakan untuk mengembangkan application software. Oh, berarti ini tadi kategorinya masuk ke istilahnya dari sistem yang udah ada, cuman dilakukan pembaruan doang gitu, Pak ya? Istilahnya dilakukan perbaikan lah misalnya gitu ya? Ya, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Halo Pak, izin tanya Pak. Silahkan. Yang tadi tuh Pak masih ada hubungannya sama user interface Pak. Sekarang ada beberapa kayak vendor smartphone aja user interface dimasukkannya OS Pak. Contoh sebutannya merek ya Pak. Kayak Oppo aja dia Color OS, Vivo, Pantas OS kayak gitu Pak. Itu disebutnya OS atau tetap firmware Pak? Kalau Xiaomi tetap bilang MIUI dia kan. Tapi kalau yang Vivo, Oppo tapi tetap bilang Color OS sama Pantas OS, berarti kan bilangnya OS Pak. Perbedaannya di mana tuh Pak sama firmware? Kalau dia kan ada OS Android-nya, tapi ada yang UI-nya kan, user interface-nya pakai OS sendiri Pak. Kayak gitu. Betul. Setuju. Maksudnya setuju dengan pertanyaannya, bukan setuju dengan. Tapi memang benar. Jadi contohnya kayak beberapa brand itu dia mengeluarkan custom OS yang kayak MIUI itu punyanya Xiaomi ya. Terus apa tadi? Ya yang lain lah intinya. Ya, Oppo gitu. Sebetulnya OS versionnya. Oke, kita coba. Saya nggak punya Oppo sih. Saya pengen punya juga untuk ngetes. Kalau di bagian settingnya, kita masuk ke bagian informasi perangkatnya. Dia masuk nyantumin Android nggak di situ? Masih, Pak. Menurut saya, OS-nya dia itu tetap Android, baseline OS-nya. Tapi yang disebut oleh MUI atau MIUI itu atau yang Oppo tadi, itu dia custom untuk display-nya. Jadi custom GUI-nya. Kebayang nggak? Maksudnya, kalau nggak ada Android-nya sendiri, itu custom GUI nggak akan bisa jalan. Menurut saya ya, saya belum pernah ngoprek, tapi menurut saya, OS-nya itu tetap Android, cuman si vendornya handphone itu sendiri dia punya kewenangan untuk mengcustom display user interface-nya untuk dirubah sesuai dengan model dia. Jadi kayak Xiaomi dia mungkin dengan MIUI berapa itu icon kontaknya bisa beda, icon apa namanya, email, message, SMS, dan lain sebagainya dia bisa custom di situ. Tapi in the end, dia running under Android-nya. Gitu. Kalau Android-nya sendiri tidak ada ya, dia pasti nggak akan bisa running sih. Nah, konteks yang firmware tadi, menurut saya, untuk smartphone sekarang itu lebih match. Susah sih. Kalau firmware itu, kalau handphone yang sebelum smartphone itu dulu di Nokia, itu kita bisa clear itu, bisa bilang itu firmware.
karena Tapi itu, OS-nya Pak, yang ada maaf, di ya, itu Symbian, silakan. Pak, OS, Pak. Nokia Symbian, Pak. Symbian, iya, Symbian itu di tipe Nokia sebelum smartphone yang ini kan. Tapi kalau di 3310 gitu, itu belum Symbian sih itu. Nokia 3310 yang masih TFT, Masih monokrom itu ya. betul. Itu dia masih pakai firmware version karena dia tidak bisa dipakai oleh karena itu hanya bisa running under Nokia kan. Dia nggak bisa dipakai untuk Ericsson, let's say, atau Siemens gitu. Dia nggak bisa karena masing-masing perangkat itu pasti akan mengeluarkan firmware sendiri untuk perangkat dia. Gitu. Nah, Symbian OS sendiri itu sebetulnya Symbian OS itu ya memang OS sih. Dulu itu dia zamannya zaman-zaman sebelum PDA ya kalau nggak salah. Nah, Symbian itu bisa digunakan untuk beberapa devices meskipun beda brand. Jadi kalau konteksnya kayak dulu saya pernah punya Symbian Sony Ericsson yang dia running pakai Symbian. Nah, itu udah berwarna tuh kalau nggak salah displaynya. Nah, Symbian itu juga bisa dipakai di Nokia dan lain sebagainya. Karena produsen dari operating systemnya sudah bukan dipegang oleh brandnya, tetapi sudah dipegang oleh developer Symbian sendiri. Jadi mudahnya sebetulnya kalau OS itu pasti tidak depend on device tertentu atau brand tertentu, karena dia pasti perusahaan yang berbeda yang memang ngerilis sebuah operating system supaya bisa dijalankan di berbagai macam platform device atau hardware. Oke, menjawab, Dani? Udah, Pak, udah. Mau nanya, Pak. Silakan. Berarti kita nggak bisa bilang Ubuntu itu OS. Kita bisa bilangnya Linux OS gitu, Pak. Nah, ini keren juga. Ada yang sedikit berbeda dengan Linux, gitu. Karena Linux sendiri pun itu platformnya Unix. Sedangkan Linux sendiri mengembangkan sebuah operating system di mana dia dipakai untuk beberapa developer lain yang dibikin oleh Red Hat, dia bikin Ubuntu, dia bikin lain-lain. Nah, masing-masing itu kita sebut OS. Kenapa? Karena sebetulnya Unix dan Linux sendiri pun itu dikembangkan dengan menggunakan metode free atau open source. Jadi dia semacam Android zaman sekarang. Kenapa Android itu akhirnya bisa juga di custom untuk displaynya doang gitu ya. Contohnya kayak tadi oleh Xiaomi dia nyebutnya MIUI OS gitu kan. Tapi menurut saya baseline-nya sendiri itu ada di Android. Nah, sedangkan kalau Linux sendiri ini ada fungsi masing-masing karena kalau base-nya banget itu ada di Unix, terus Unix itu dipakai sehingga muncul sebuah operating system namanya Linux. Linux ternyata dia juga dikembangkan oleh beberapa pihak yang berbeda, bikin brand masing-masing, Ubuntu, terus Red Hat, dan lain sebagainya. Yang membedakan masing-masing itu tetap bisa diinstal di beberapa tipe komputer. Jadi kayak Ubuntu itu bisa diinstal di komputer manapun kan, tanpa ada melekat ke brand tertentu. Beda dengan MIUI tadi. MIUI tadi hanya bisa diinstal di Xiaomi device, nggak bisa diinstal di Samsung device. Nah, kenapa jadinya Ubuntu itu bisa kita sebut OS, sedangkan kayak MIUI itu nggak bisa diklasifikasikan sebagai OS yang untuk general device. Tapi ini saya juga, maksudnya yang saya sampaikan ini pure view saya yang saya pahami ya. Mungkin nanti saya bisa salah juga. Dan saya akan coba juga cari literasi
yang membedakan apakah ada perbedaan yang benar-benar clear antara contohnya kayak tadi Android dengan MIUI, terus tadi pertanyaannya apakah Ubuntu itu OS atau bukan, kalau kita lihat kita bandingkan dengan Unix atau Linux. Tapi menurut saya sih, view saya sampai saat ini sih seperti itu. Gitu. Boleh nanya kenapa tiba-tiba nanyanya Ubuntu? Ya karena pernah pakai, Pak. Sama sebelumnya tuh kan macOS juga berdasarkan Unix juga kan, Pak? macOS itu sebetulnya mereka pecah sih. Jadi kalau ngomong apakah sekarang macOS yang sekarang running itu base code-nya sendiri masih Unix, saya tidak bisa menjawab. Kalau berdasarkan founder-nya sendiri ya memang dulu pernah barengan, tapi saya nggak bisa nyebut untuk itu. Setahu saya sih sampai saat ini macOS ya memang macOS ya, bukan Unix. Kalau Hasbi nanti punya informasi lebih boleh di-share dengan kita-kita. Siap, Pak. Oke. Ini udah jam 8:10. Ini mau lanjut atau mau istirahat? Break dulu aja, Pak, nggak apa-apa. Maaf, 5 aja ya. Untuk mau lebih lama. Materinya nanti nggak selesai. Oke. 10 menit deh. Jadi kita balik ke 8:20 ya. Oke, Pak. Saya masih tetap di sini, jadi siap. Silakan kalau mau tanya-tanya. Halo Pak. Silakan. Tadi Ubuntu tuh Pak, itu kan kalau dia Debian tapi masih grupnya Linux Pak. Ya, betul. Emang Linux itu sudah merajalela dan dia dipakai oleh beberapa pihak, terus dikembangkan, terus bikin brand sendiri-sendiri. Gitu. Cuma kayak Debian itu awal, saya ingat saya ya, dulu itu Debian itu bikin khusus awalnya itu untuk mainframe. Saya ingat saya pada saat dia pecah dari Linux dan dia bikin Debian. Dia mau bikin sebuah OS khusus untuk mainframe. Cuman berkembangnya zaman, waktu itu mainframe kan jadi udah nggak oke lagi, maksudnya udah nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di pasaran, sehingga mainframe pun juga udah nggak dipakai kan. Nah akhirnya dia join bareng dengan, saya lupa foundernya Ubuntu itu siapa, dia bikin Ubuntu untuk bisa di running untuk di komputer personal komputer, bukan untuk mainframe. Sama Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau kita misal di perangkat jaringan deh, katakanlah Juniper, MikroTik, Cisco, mereka tuh punya OS sendiri, Pak. Apakah itu bisa dikatakan OS? Pertanyaan bagus banget. Router OS, Junos, Cisco, OS, gitu. Ya, itu bisa dibilang OS sih, kalau menurut saya, karena ada beberapa device, nggak hanya satu macam device yang bisa digunakan untuk di running OS itu. Jadi ada beberapa perangkat yang similar, contohnya kayak switch, meskipun brandnya beda, tapi dia sudah pakai OS yang sama. Menurut saya itu OS sih, tapi memang OS-nya spesifik untuk device network, bukan operating system untuk komputer. Ya benar-benar itu setuju, saya juga setuju itu OS. Tapi kalau MikroTik itu Router OS. saya penasaran sih, MikroTik itu kategorinya apa ya? Karena memang dia limited device ya, bisa diinstalin MikroTik. Iya.
Di komputer juga kita bisa install router OS juga, Pak. Iya, ya, betul. Ya, saya nggak tahu itu pengelompokannya apa ya. Kalau kayak case-nya Juniper tadi itu sebetulnya ya. Oke. Nanti PR juga sih. Saya harus cari tahu juga. Mas Iya. sekarang handle network ya? Iya, Pak, saya di bagian engineering network. Oke. Di perusahaan apa? Saya di ESP, Pak. Wow, ASP. Di mana ASP-nya? Di daerah Tangerang Selatan, di BSD, dekat ITTS, Iya. Dekat dong berarti. dekat kampus. Boleh tahu nama ASP-nya apa? Namanya, Pak, Iya. Temex Selindo, Pak, TE. Orang TE juga yang nanya. Oke. Jebakan ya pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lain lagi sambil break? Mandi sekarang masih jadi security, Pak, di security. Masih business information security. Kalau ngomongnya security doang nanti dikiranya saya satpam lagi. Jadi harus panjang. Information security atau business information security. Berarti handle firewall, Pak? Firewall ya. Cuman Banyak, Pak, kalau di sana. technical banget untuk setup firewall ya enggak lah, itu ada partner sendiri. Kebagian saya sih kebetulan bagian review, terus nge-grant rules. Jadi kalau ada rules request untuk di-open dari environment mana ke environment mana, itu biasanya approval-nya ke saya. Annual review-nya ke saya. Tapi kalau setup firewall-nya ya itu ada bagian sendiri. Oh, belum. Di sana pakai apa firewall ya, Pak? Banyak. Semua brand kalau di bank itu pasti pakai. Kalau di regional dan ya tergantung environment-nya. Kan kalau untuk di banking itu ada yang environment untuk internet facing, ada yang intranet, ada yang extranet. Dan rata-rata kalau device firewall selalu kita pakai yang latest version. Jadi setiap ada yang baru ya kita pasti ganti. Dan kalau brand saya nggak mau nyebut namanya. Nanti takutnya mengakuisisi satu brand doang. Kali Pak mau rekomendasi gitu. Rekomendasi apa? Pasang firewall. Iya, Pak. Sebenarnya itu aja sih Pak, firewall mah. Firewall sih itu aja. Yang paling penting firewall itu yang maintain, bukan masalah di deployment-nya. Sekali deploy tapi nggak pernah di-maintain, jadi tempat sampah juga. Maintain-nya harus terus-terusan nih. Maintenance, monitoring, daily checking, cleaning, ya semuanya. Biasanya di BSD ya, bukan di Jogja. Iya, Pak. BSD. Ini masih di kantor atau di rumah? Iya, Pak, masih di kantor ini, belum pulang. Aku kontrak di sini. Oh, kontrak. Yang kontrak di sini. Masih daerah BSD sih. Oke, ini SI biasanya ceweknya banyak nih dibandingin TI. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ini tadi yang bikin grup WhatsApp, yang ngajak saya masuk ke grup WhatsApp itu SI ini kah mata kuliah ini atau mata kuliah yang lain ya? SI Pak, kayaknya. SI ya. SI Pak kayaknya. Terus gimana yang benar? Mas Dani tadi kayaknya ada yang bikin. Enggak, belum buat. Belum bikin ya? Belum. Tele aja lah.
Telegram aja. Iya, Telegram lagi aja sih. Saya buat aja Pak ya. Saya share linknya nanti di chat. Tadi Ya, nomornya boleh. udah ada kan di chat? Nomor Ada di chat. Pak. Tapi yang kontak saya tadi itu Dani ya? Bukan. yang mana Pak? Bukan. Nah, Saya belum ada tahu di- nomornya ada aja di Pak. chat. Ini Ada ada di yang chat tadi Pak Andi, salam kenal, saya mahasiswa semester 1 Sistem Informasi. Boleh izin memasukkan nomor Bapak ke grup WA. Saya tanya, halo, ini dengan siapa? Nggak dijawab. Cuman, iya Pak, gitu. Nomornya, nomor belakangnya 757. 757 nomornya siapa? Oh, bukan Pak. Bukan ya. Mungkin anak TI. Nah, grup tele aja Pak ya, sini ya. Boleh pakai Telegram? Nah, siap. Saya belum invite loh, Pak. Oke, ini slide-nya saya rubah sebelum break-nya habis, silakan dibaca juga. Ntar slide-nya di-upload nggak, Pak? Ya, pasti diupload. Kalau nggak diupload, terus gimana kalian belajar yang buat UTS dan UAS? Oke, udah 8.20. Jumlah mahasiswa SI yang join 22 orang ya, bener ya? Ini belum ada koordinator kelasnya ya? Oke, untuk slide yang ini menjelaskan mengenai fungsi dari sebuah sistem operasi sendiri. Ini jadi menyediakan interface untuk usernya, terus digunakan untuk booting sistem. Jadi prosesnya itu dari kernel device itu dibuat ke memori, terus kernel itu diproses, terus nanti ada, ini kalau Windows ada msconfig digunakan untuk mengontrol permulaan proses. Jadi servis-servis apa aja yang harus dijalankan, part dari proses booting komputer. Terus fungsi dari sistem operasi sendiri juga mengkonfigurasi perangkat hardware-nya sendiri. Jadi driver-driver yang udah diinstal di komputer itu dia akan dikenali oleh sistem operasi, termasuk juga perangkat-perangkat yang sifatnya plug and play untuk USB, mouse, keyboard, dan lain sebagainya, dia akan dikenali oleh sistem operasi. Terus yang tidak kalah penting, fungsi dari sistem operasi adalah menjalankan aplikasi. Ada di grup nggak? Coba ada di grup nggak? Bukan nomor ini ya, nomor. Oke. Next slide. Nah, ini fungsi lainnya juga digunakan untuk mengolah sumber daya dan pekerjaan. Jadi tentunya sistem operasi itu juga bisa mengolah resource ya. Contohnya kayak kalau kita pengguna Windows gitu. Teman-teman bisa buka task manager di mana kalau kita
buka di Task Manager itu biasanya dia ada informasi mengenai resource allocation dari aplikasi yang running apa, service yang running apa, berapa persen kapasitas memori yang digunakan, terus berapa persen clock atau CPU yang dipakai untuk menjalankan aplikasi itu. Nah, ini part dari sebuah sistem operasi yang dia harus bisa mengolah resource, termasuk dia juga mendeteksi kalau ada problem di sebuah aplikasi yang running atau service yang running. Selain itu juga sistem operasi juga menjalankan scheduler. Kalau teman-teman nge-setup scheduler service atau scheduler apapun, sistem operasi yang memiliki peranan untuk menjalankan scheduler itu. Selain itu juga manajemen file. Kalau kita lihat di Explorer gitu ya, drive C, drive D, drive E, dan lain sebagainya, dia bisa nge-mapping, mengenali mapping hard disk, termasuk folder-folder yang ada di dalam hard disk itu seperti apa filenya, bagaimana. Nah, itu peranannya juga ada di sistem operasi. Selain itu juga ada fungsi sebagai pengamanan. Contohnya, kalau kita setting password untuk account yang kita buat di OS, kita generate beberapa user untuk OS itu, maka dia akan mengenali user yang diperbolehkan masuk ke situ, siapa-siapa, dengan cara yaitu tadi, kalau usernya di setup pakai password ya, selama user tersebut bisa memasukkan password yang benar ya, dia bisa masuk ke profil akun user tersebut. Oke. Nah, ini bentuk proses manajemen file di sebuah sistem operasi. Jadi dari drive-nya sendiri, drive C, di dalamnya ada folder apa, ada subfolder apa, baru di dalamnya ada filenya sendiri, di mana file ini juga ada informasi mengenai kapan diupdate dan lain sebagainya, tanggal pembuatan dan lain sebagainya. Ini ada beberapa jenis sistem operasi, di mana jenis sistem operasi itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu single user, single test. Jadi ini namanya sesuai dengan namanya ya, maksudnya sistem operasi ini hanya dirancang untuk satu pengguna dan digunakan untuk menjalankan satu tugas. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini contoh operating system yang zaman dulu banget lah ya. Dipakai untuk Palm OS dan lain sebagainya. Di mana dia setiap OS itu running, dia hanya bisa menjalankan satu tugas saja, nggak bisa multitasking. Terus ada juga sistem operasi yang digunakan untuk satu user, tapi dia bisa multitasking. Analoginya lebih ke arah, kalau OS ini memang disetup untuk hanya satu pengguna, pemakai, tetapi pada saat pemakaian OS itu dia bisa running beberapa fungsi sekaligus gitu, bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Itu multitaskingnya. Kalau kita ngikutin perkembangan teknologi, baik itu smartphone maupun smartphone lah paling gampang. Zaman dulu kan OS-nya itu masih nggak secanggih sekarang gitu. Kayak sekarang kan satu handphone bisa di setup beberapa akun atau profile. Dan masing-masing profile kalau mengakses, kita bisa running beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, merunning aplikasi secara bersamaan itulah yang disebut dengan multitask gitu. Jadi pada saat kita menjalankan aplikasi pertama, terus kita running aplikasi kedua, tetap bisa jalan aplikasi kedua dan aplikasi pertamanya nggak terputus atau nggak mati. Itu yang disebut multitasking. Terus multi-user, multitasking, nah itu kebanyakan OS yang diinstal di komputer kita, itu biasanya kita bisa setup multi-user.
dan dia bisa juga multitasking. Nah, ini definisi dari multitasking, yaitu sebuah kemampuan sistem operasi untuk membuka lebih dari satu program atau tugas pada satu waktu bersamaan. Nah, pembagiannya ada di proses CPU-nya dan ada di RAM-nya, dan ini biasanya on the fly, nggak kelihatan gitu bahwa aplikasi yang lain juga running di belakangnya. Multi-threading ini kemampuan untuk memutar di antara beberapa ini utas sebetulnya, threadingnya, thread itu utas. Ini beberapa proses sebetulnya sehingga pemrosesan selesai lebih cepat dan lebih efisien. Nah, multi-threading ini muncul sejak adanya multi-core prosesor. Jadi kalau zaman dulu masih Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, mereka kan belum multi-core. Mereka single core, tetapi kemampuan processing-nya besar. Sedangkan kalau yang zaman sekarang kayak Intel Core i5, i3, i7, dia ada beberapa multi-core, di mana pada saat ada instruksi pekerjaan, dia akan splitting pekerjaan itu menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah core yang tersedia. Nah, masing-masing bagian core itu akan menyelesaikan bagiannya masing-masing secara bersamaan dengan core yang lain. Setelah mereka masing-masing sudah selesai, akan dikombin jadi satu, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak menggunakan multi-core atau multi-threading. Nah, ini ada beberapa teknik pengolahan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Ada multiprocessing dan processing paralel. Multiprocessing itu ya ini lebih tepatnya kalau untuk prosesor yang dia sudah multi-core ya. Jadi dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di waktu yang bersamaan dan secara sekaligus membagi pekerjaan itu menjadi beberapa core. Jadi mungkin let's say kalau kita komputer zaman sekarang gitu pakai multi-core i5, i7 gitu. Kita bisa ngedit video bersamaan dengan ngerjain dokumen, bisa bersamaan juga ngeplay YouTube dan lain sebagainya. Di belakang layar mereka mengerjakannya secara bersamaan, dipecah menjadi beberapa core itu tadi, dan tidak ada delay untuk masing-masing pekerjaan yang teman-teman lakukan. Ini hanya istilah-istilahnya saja, jadi ada simultaneous processing, di mana dia melakukan tugas secara simultan pada waktu yang sama, tugas yang berbeda tapi melakukannya di saat yang bersamaan. Multiprocessing ini masing-masing core CPU itu mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah core yang dimiliki oleh prosesor. Parallel processing ini masing-masing CPU bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan satu pekerjaan, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu jauh lebih cepat. Jadi contohnya kalau kayak rendering video gitu. Dependensinya sekarang untuk rendering video itu bukan hanya di prosesor, tapi juga di VGA. Dan bahkan VGA pun sekarang juga sudah ada yang multi core ya. VGA zaman sekarang itu nggak kalah mahal dibandingkan prosesornya sendiri. Bahkan ada VGA yang harganya jauh lebih mahal daripada harga prosesor komputernya. Karena itu untuk mengolah video lebih cepat, lebih bagus, itu biasanya VGA-nya juga butuh multi-core processing. Nah, ini bentuk bagaimana cara memilah-milah pekerjaan, pembagian pekerjaannya
untuk beberapa tipe processing. Jadi kalau ini single CPU, mereka kan berurutan, gitu. Satu selesai, lanjut ke satunya, satu selesai, ya, ini ya mereka serial gitu prosesnya, tidak ada paralelnya sama sekali. Sedangkan kalau simultaneous processing gitu, kalau ada 2 CPU, mereka bisa men-split pekerjaan menjadi 2 area seperti ini. Mereka bisa melakukan pekerjaan secara bersamaan dan simultan juga. Jadi ada pekerjaan yang ini belum selesai, yang ini udah selesai. Dia ganti ke pekerjaan selanjutnya. Yang di bawahnya pun begitu. Nah, yang ini split simultaneous processing. Jadi bisa kita buat processing di 2 core ini untuk pekerjaan yang sama, tapi satu pekerjaan ini di-split menjadi 2. Ada yang CPU 1 untuk gunanya untuk nge-load, CPU 2 mengerjakan proses rendering web page-nya. Oke. Ini hanya sekilas saja untuk teman-teman tahu. Nah, ini bentuk antarmuka sistem operasi sendiri. Ini yang zaman dulu pakai DOS. Ini namanya Command Line Interface, di mana dia akan running, dia akan memberikan interaksi jika kita memberikan, user itu memberikan instruksi. Kalau dia tidak diberikan instruksi, ya dia tidak akan ngapa-ngapain gitu. Jadi ya black screen aja seperti ini. Dan ada OS yang sudah memiliki GUI. Ini contohnya, ini Windows berapa ini? Windows 7 atau Windows 10? Windows 7. Windows 7. Ya. Nah, dia udah punya graphical user interface gitu ya. Oke. Ini keuntungan-keuntungan pada saat kita menggunakan sebuah sistem operasi. Tentunya dengan adanya sistem operasi itu jadi lebih mudah digunakan. Analoginya seperti tadi, kita lihat perkembangan handphone deh. Handphone zaman dulu 3310 dibandingkan handphone sekarang. Nah, ini susah, ambigu nih. Kalau saya tanya nih ke teman-teman, lebih mudah menggunakan handphone zaman dulu atau smartphone zaman sekarang? Kalau Pak, maaf, saya bantu jawab. Bantu Ya, nyoba menjawab. Kalau yang dulu Pak lebih lebih mudah digunakan Pak kebanding yang sekarang. Kalau bicara masalah mudah untuk mempergunakannya Pak ya. Ya. Karena program dan aplikasinya tuh ya simpel aja, pesan gitu, alarm, log panggilan gitu, sama kontak telepon gitu aja. Kalau sekarang kan udah canggih, istilahnya udah beraneka ragam, bahkan fungsinya udah banyak. Iya, fungsinya udah banyak banget gitu Pak. Betul. Tapi memang ini kalau dari buku ya, saya nggak bisa menghapus juga bahwa ada kata-kata keuntungan menggunakan sistem operasi itu adalah menjadi mudah digunakan. Ini ya benar kata tadi bahwa mudah digunakan itu sangat subjektif. Kalau kita kasih ke orang tua atau senior kita gitu, yang udah berumur, gitu, handphone zaman dulu dengan smartphone zaman sekarang, bagi mereka mungkin lebih mudah handphone yang zaman dulu. Bukan maksudnya tadi saya bilang siapa tadi yang menjawab, Abdurrahman ya, tua, bukan seperti itu. Jadi handphone zaman dulu itu memang mudah digunakan, tetapi itu berbanding terbalik dengan fungsi. Handphone zaman sekarang itu susah digunakan, tapi fungsinya itu ada banyak sekali. Jadi konteks mudah digunakan ini sangat subjektif gitu, maksudnya tergantung siapa penggunanya. Gitu. Kalau memang berdasarkan pengguna yang butuh fungsinya sedikit, ya handphone zaman dulu mudah digunakan. Tapi bayangkan, Anda perlu ngirim email itu harus ada attachment filenya menggunakan handphone Nokia 3310. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau pakai smartphone zaman sekarang ya udah kita tinggal pilih aja
Gmail application, kita compose new email, kita attach file, dan voila, kita bisa kirim email dengan attachment. Mungkin konteks mudah digunakan ini refernya ke fungsi yang ditawarkan. Jadi kita harus melihat juga dari aspek fungsi yang ditawarkan. User friendly, nah ini juga ambigu juga. Karena semakin simple fungsi sebuah handphone, maka semakin mudah menggunakan dan lebih user friendly. User friendly itu user dengan mudah menggunakan, sangat mudah untuk dipahami. Tapi balik lagi kepada fungsinya masing-masing. Kalau kita butuh ya yang ribet-ribet pakai handphone zaman dulu juga nggak bisa. Terus keuntungan yang lain adalah sebagai perantara antara semua perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Ya, ini benar lah. Karena tanpa adanya OS, perangkat keras yang kita koneksikan dengan device-device yang kita koneksikan ke komputer kita, maka tidak akan dikenali. Gitu. Tanpa adanya OS. Tidak membutuhkan penguasaan terhadap bahasa teknis apapun. Ya benar. Keuntungannya, Anda bisa menggunakan komputer tanpa harus tahu pemrograman, tinggal nyalain tombol power, nyala dia, habis itu tinggal kita pilih menu-menu aplikasinya yang ada di OS itu kan. Atau kita harus tahu coding. Bayangkan kalau Anda masih menggunakan DOS seperti ini. Ini untuk kita buka folder aja, itu harus ada sintaks yang spesifik harus diketikkan. Contohnya kayak di sini C.2/dir. Mungkin kalau anak zaman sekarang kayaknya nggak akan mampu ngapalin kayak gini. Dir C, terus mkdir itu untuk bikin direktori baru, terus delete dan lain sebagainya. Ini sangat susah sekali. Sebagai platform semua program, ya benar. Aplikasi-aplikasi yang kita running itu pasti butuh operating system berjalan di belakangnya. Tanpa ada operating system, aplikasi-aplikasi software itu tidak akan bisa running. Oke, kita udah di akhir slide. Ini terakhir mengenai kekurangan menggunakan OS atau sistem operasi. Ini ada dependensi ya masalahnya. Jadi jika ada masalah yang terpengaruh di OS, Anda mungkin kehilangan semua konten yang telah disimpan. Ini mungkin kehilangan. Contohnya, bayangkan OS di komputer Anda korup. Secara nggak langsung Anda akan susah mengakses datanya. Kalaupun mau mengakses, harus pakai komputer lain. Kita pindahkan harddisknya ke komputer lain, dibaca di komputer lain. Harddisknya harus dijadiin slave dulu untuk bisa dibaca under OS komputer lain. Jadi ini ada kekurangannya. Jadi dependensi terhadap OS itu ada juga. Let's say kita punya aplikasi A, kita melakukan pekerjaan di aplikasi itu. Ternyata OS-nya korup. Atau oke, kalau OS-nya nggak korup, mungkin ternyata OS-nya udah di-upgrade nih, ada yang baru OS-nya. Tapi dari sisi aplikasinya, belum ada version yang support untuk OS terbaru. Nggak bisa running juga kan aplikasinya kan. Gitu. Nah itu kekurangannya, jadi tetap ada dependensinya. Terus kekurangan yang kedua adalah, ini bisa kekurangan, bisa kelebihan juga, karena bahasanya pengguna yang tidak berwenang dapat menggunakan sistem Anda. Kalau Anda tidak setting account secara proper, tidak di-secure secara proper, password-nya nggak di-set dan lain sebagainya, komputer itu bisa diakses oleh siapa aja, termasuk data yang ada di dalam komputer itu sendiri. Gitu. Oke, materi hari ini cukup segitu. Next week kita akan masuk ke application software, karena materi hari ini hanya mengcover sistem software. Ada yang ditanyakan?
atau terlalu cepat kuliahnya. Kalau terlalu cepat, next week saya tambahin materi slide-nya. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Yes, silakan. Pak, untuk materi ini udah ada di e-learning apa belum Pak ya? Belum saya upload ke e-learning. Biasanya saya upload setelah H+1 setelah kuliah. Oh, gitu, Pak. Jadi hari ini biasanya saya akan rekonsiliasi mahasiswa yang hadir untuk absensi. Setelah datanya sudah terrekon, termasuk saya tadi punya hutang untuk update yang ini, definisi ini ya, sistem pendukung. Nanti saya update dulu. Besok saya upload ke e-learning. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya Pak. Silakan ditanyakan. Pak, kenapa Linux itu lebih apa ya? Lebih kompatibel dengan kebutuhan kita daripada Windows gitu, Pak. Kalau kita ya yang di dunia IT lebih apa ya? Lebih enak gitu Pak Linux dibandingkan dengan platform Windows. Konteksnya apa dulu nih enak? Kalau saya prefer pakai OS, Mac OS daripada Windows ataupun Linux. Konteksnya pasti ini terkait dengan pekerjaan ya. Iya sih Pak, lebih powerful aja. Kalau di Linux. Powerful iya. Karena dari sisi processing memang lebih ringan Linux dibandingkan Windows. Tapi kelebihan dari Windows itu lebih mudah dipahami oleh pengguna atau user yang awam dibandingkan user, maksudnya dibandingkan user awam dia harus belajar Linux. Itu pasti lebih susah. Setuju nggak? Mungkin Yes. karena Iya, Hasbi udah setuju. lama sih pegangnya Linux, jadi ngerasa baru. lebih mudah. Gitu. Nggak baru juga Pak. Iya. Kalau dari sisi komen, perintah, sinteks terkait dengan network, terkait dengan ya configuration, Linux lebih mudah sih dibandingkan Windows. Windows itu rata-rata yang disasar adalah pengguna-pengguna yang dia tidak terlalu mengerti teknis, tetapi dia hanya butuh fungsi-fungsi yang common dan bisa dilakukan dengan menggunakan ya dengan GUI itu tadi, graphical user interface. Menurut saya sih Pak, itu karena apa sih, Windows kan sebenarnya memang mudah dipahami sama orang awam. Cuman kalau untuk pengembangan kayak di dunia pekerjaan seperti ini, seperti teman-teman kita bilang itu mungkin untuk pengembangan sebuah aplikasi sedikit terbatas karena kan di Windows lebih banyak lisensi Pak gitu. Kalau di Windows, kalau di Linux kan ya sifatnya free gitu, gratis kan, jadi bebas mau kita kembangkan seperti apa gitu Pak. Open source ya. Ya, open source. Tapi perlu di-highlight juga ya, sekarang itu tidak semua Linux itu open source. Jadi nggak semua Linux itu free base seperti dulu gitu. Maksudnya kalau dulu kita ngomongin Linux itu udah totally free. Sekarang kayak Linux kayak Red Hat gitu. Dia juga nggak free juga, license juga ada. Nah, cuman memang desain awalnya sendiri memang Linux itu open source dibandingkan dengan Windows yang proprietary, di mana dia memang hak untuk mengembangkan itu hanya boleh dilakukan oleh Microsoft. Ya, betul. Kalau menurut Bapak lebih powerful Mac OS atau Linux, Pak? Powerful, konteks powerful apa? Dari segi processing.
Oke, berarti efisiensi processing ya. Iya, Kalau proses. ngomong efisiensi processing, saya lebih nyaman pakai macOS. Meskipun kelihatannya secara performance kayaknya Linux kenceng. Tetapi contohnya kalau di macOS gitu ya, macOS itu kan modelnya bukan kayak Windows yang pada saat kita running aplikasi itu kita harus install aplikasi itu, terus aplikasi itu akan mengkonfig DLL library di Windows library-nya, dan itu akan membebani memori dan prosesor. Sedangkan kalau di macOS, itu dia kurang lebih running-nya seperti kayak gimana ya, analoginya gimana ya? Jadi pada saat kita nge-running sebuah aplikasi, gitu, macOS itu tidak tergantung ke library yang centralized gitu. Jadi dia tidak, ya kalau ada aplikasi yang tidak dipakai ya library-nya nggak akan ke open, service-nya juga nggak akan jalan di macOS. Sama kurang lebih seperti di Linux juga kan. Linux itu hanya merunning service-service yang kita memang allowed untuk running gitu. Jadi processing-nya juga lebih nyaman. Nah, kenapa saya lebih prefer macOS? Karena secara GUI-nya, secara GUI macOS itu dapat, dia juga nyediain GUI yang oke, tapi secara processing dia juga nggak seberat Windows. Jadi kalau saya disuruh milih, prefernya saya prefer macOS. Nilainya yang Kecuali mahal. Hasbi sih. Kalau Hasbi sih pakainya Linux ya, karena sehari-hari pakai Linux sih. Masih pakai Windows, Pak. Windows juga. Windows juga. Tapi laptopku udah ini sih, udah pakai Ubuntu. Udah mulai nyoba. Tapi Ubuntu memang bagus kalau untuk pendidikan, tapi Ubuntu nggak boleh dikomersilin kan, setahu saya. Boleh apa, Pak? Nggak boleh dikomersilkan. Oh, ya nggak sih? Kalau Kalau mau, dia free, Pak. Iya, kalau mau main komersilnya harus pakai Red Hat. Makanya instansi banyak yang pindah, Pak, biar nggak beban operasional mahal. Pakai apa instansi? Ubuntu, Pak. Karena Ubuntu dia juga, tahu, ya kalau nggak kali Linux. Oh iya, kali Linux itu juga sekarang keren ya. Udah mulai booming. Instansi maksudnya instansi pemerintah atau instansi swasta nih? Ada BUMN, ada swasta, Pak. Karena kalau ketahuan pakai OS yang bajakan kan bayar dendanya lumayan. Tuh, Pak Ono aja sering itu Pak ngajar, Pak. Katanya sering 1000 karyawan sekali ini kan. Dulu ingat-ingat waktu di Bandung dulu. Ya banyak yang kena license kayak. Ya tapi ya juga harus hati-hati juga sih pada saat kita pakai free atau open source gitu. Banyak aspek juga yang harus kita pertimbangkan. Karena contohnya kayak perbankan gitu. Yang ini sih yang setahu saya, perbankan itu sangat tidak boleh sama sekali malah pakai open source. Karena dari aspek keamanannya sendiri open source itu iya kurang terjamin lah. Tapi lebih tahan virus, Pak, ketimbang Windows. Siapa bilang Linux tahan virus? Sekarang Linux juga pakai antivirus. Jangankan Bapak Linux. kayak anti dia, Pak. Iya, kalau beliau mah emang sudah terpatri gitu. Tapi kalau melihat thread zaman sekarang ya, jangankan Linux, macOS yang dulu katanya nggak pernah bisa kena virus juga sekarang juga kena virus. Karena selalu ya ancaman keamanan itu selalu satu langkah lebih maju daripada pengembangnya sendiri. Iya, Pak. No system is safe, Pak. Ini ceweknya kemana ya suaranya? Suaranya cowok. Ada, Pak.
Bulan masih kerja, Bulan. Masih Pak. Ya ampun, kerja sampai jam segini loh. Waduh. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita close sesi malam ini? Halo Pak, Iya, silakan. kedepannya tuh teori atau ada prakteknya juga Pak? Ada prakteknya. Kalau kita ngikutin refer ke silabus dan SKS, ini mata kuliah ini ada prakteknya. Cuman sekarang saya masih koordinasi dengan bagian kampus, bagaimana proses prakteknya untuk teman-teman. Tapi saya asumsikan di sini udah pada punya laptop masing-masing kan? Atau PC? Laptop dari kantor, Pak. Iya, oke. Laptop. Yang penting ada. Ada Pak. Oke. POS-nya nggak bebas kan Pak? OS-nya sih, ya kayaknya nggak ada limitation untuk OS bisa pakai apa aja. Tapi PR-nya di saya nanti. Jadinya saya harus cari aplikasi yang bisa multi OS. Apa ya? Praktek. Atau kalian ada keinginan untuk praktek aplikasi tertentu apa gitu? Nggak mungkin praktek MS Office kan? Mungkin mengikuti dulu Pak. Bisa pasti. Oke. Karena saya nggak mungkin praktek MS Office itu buat apa MS? Ya kecuali memang kalian ada butuh bikin presentasi atau apa. Tapi saya akan coba untuk carikan simulasi aplikasi yang lebih kekinian gitu mungkin. Kalau memang nggak bisa nanti praktek di komputer masing-masing, nanti saya juga akan sediakan carikan solusi untuk cloud application yang kita bisa akses secara online. Jadi nggak perlu kita install. Oke. Ada pertanyaan? Remote aja Pak prakteknya Pak, sambil ngetes. Misalnya pakai Ultra Viewer atau TeamViewer gitu Pak. Boleh, good idea juga. Nanti bisa remote ke PC-PC yang ada di lab-nya kampus gitu mungkin ya. Bisa. Nanti coba saya diskusikan dengan tim laboratorium kampus. Ada lagi? Untuk praktikum kita offline atau online, Pak? Kalian pengennya gimana? Kalau nanti ku bikin offline, kesian tadi yang ada di Samarinda. Gimana caranya ke Tangerang Selatan? Ya, nggak bisa online gitu. Ya, nanti kita bikin hybrid kalau memungkinkan. Maksudnya sekarang kan pertemuan tatap muka juga ya sebagian diperbolehkan kan, sesuai dengan selama kita bisa jaga kapasitas. Kalau nanti bisa kita lakukan perkuliahan hybrid, maksudnya yang bisa datang offline ya silakan ke kampus, yang nggak bisa ya online. Tapi saya harus cek dulu ya dengan pihak akademisnya sudah diperbolehkan atau enggak, termasuk prosedurnya gimana untuk datang ke kampus. Ini udah ada yang pernah datang ke ITTS kampus? Belum. Nanti kalau pengen tahu tanya Hasbi itu. Hasbi udah tahu di mana tempatnya. Ya, Bi? Ada di Google Map, Pak. Ada di Google. Oke. Mungkin bisa mampir juga ke kantornya Hasbi nanti. Oke. Reni Kurniasih, kenapa ada 2 akun join? Kamu join dari 2 handphone. Oke, kayaknya kuliahnya sambil tidur. Baiklah, terima kasih. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Terima kasih atas attention-nya. Sampai jumpa di next week.
Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Udah beres. Langsung rame. Ayo mabar. Ya mabar ya. Kita screen. Ini Mbak Ulan adanya Ari Wibowo apa ya? Yang di Jakarta ngumpul dulu dong sesekali. Yo, ayolah, jangan Ya, Jabodetabek, jangan Jakarta doang, Iya, Jabodetabek. maksudnya Jabodetabek ya. Yo. Biar bisa saling kenal gitu kan, biar enak. Ini siapa gitu kelasnya ini, bro? Kelompok sama Bang Hasbi nih, kayak jaketnya mirip sama itu tes. Iya, emang Almet. Oh, aku kok Kemarin nggak dapat ya? Enggak, kemarin sempat kan bantu angkatin ini. Almet. Itu dituntut itu. Mas Hasbi, Kenapa? gitu kelasnya siapa ini?